Oke, hari ini kita akan kerjakan exercise 12, yaitu Customer Master Data. Seperti biasa, di awal kita akan lihat bisnis example-nya. Accounting transaction involving customers are recorded in the accounts receivable subledger. The accounts are divided into accounts groups so that a large number of customers can be organized more easily. Customer master data creation is usually initiated by sales and distribution, since they generally make the first contact with customers. However, creation and maintenance can also be completed by accounting. Jadi ceritanya adalah pihak transaksi akuntansi itu termasuk transaksi bagaimana pencatatan untuk buku pembantu piutangnya, ya. Akunnya ini akun customer master record nanti akan kita bagi ke dalam beberapa akun grup, ya. Kemudian customer master data ini akan kita hubungkan dengan bagian sales and distribution. Kemudian kita juga akan memaintain atau men-setting atau apa ya namanya, menggunakan akun customer master ini agar bisa digunakan, siap digunakan oleh pihak akuntansi. Nah, sekarang yang pertama kita akan lakukan task 1 atau tugas 1, yaitu kita akan membuat yang namanya customer list. Ya, silahkan saudara buka software SAP-nya. Saya share screen SAP Easy Access muncul ya di tempat kalian ya. Muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, ya. Oke, sama-sama mari kita lihat solution 12 mengenai customer master data. Yang pertama kita akan membuat customer list-nya, ya, berdasarkan akun grup kuna. Nah, apa itu kuna? Nanti kita lihat, ya. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian account receivable, kemudian information system, report for account receivable accounting, master data, pilih yang customer list. Masukkan customer account-nya, oke kita kosongkan karena kita nggak mau lihat customer account spesifik, tapi kita mau lihat seluruh customer list dari company code 1000, sehingga kita langsung masukkan saja company code kita 1000, kemudian saudara execute. Agak loading saudara karena kita mau melihat seluruh customer yang disimpan di dalam company code 1000, jadi membutuhkan waktu untuk mengambil datanya. Ya. Nah, sebetulnya kalau sudah lihat di modul, itu kita diminta untuk menampilkan customer dengan akun grup kuna atau general customer. Ya. Nah, ketika kita tadi masukkan company code 1000, di sini kita lihat ada customer dengan kode 224. Ya. Masuk ke akun grup ZCRM. Dia tinggalnya di Los Angeles, language-nya English. Ini adalah tampilan dari customer master record. Ada customer dengan kode 1000. Lihat, akun grupnya masuk ke 001. Namanya, section-nya firma. Tinggal di Baker Berlin. Ya. Baker. Saudara scroll ke bawah lagi, coba. Saudara lihat. Nih. IDES AG. Mannheim. Language-nya Jerman. Misalnya, ya. Akun grupnya DB. Wah, apa itu ya? Oke, kalau saudara lihat di sini, ini adalah seluruh data, akun master data yang ada di company code 1000 dengan seluruh akun grup. Jadi, seluruh akun grup itu ada di sini. Kita cari kuna, itu bagaimana caranya supaya lebih fleksibel, biar nggak cari satu-satu, gitu ya. Nah, ini karena kita tadi hanya masukkan company code 1000, jadi semuanya langsung muncul. Berbagai dari akun grup juga langsung muncul. Silakan sudah print screen saja.
Kemudian silakan saudara masukkan ke Word. Ini tugas kalian. Ya. Jangan lupa nama, nomor mahasiswa. Guys, ini tugas berapa? Exercise 12. Text 1. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke SAP sini. Kita mau lihat customer dengan account grup kuna semua. Nah, sekarang saudara pilih atau saudara lihat saudara slash n dulu atau saudara klik hijau aja deh. Sorry, jangan di slash n. Saudara back dulu, kita kembali ke customer list. Nah, sekarang kita hanya ingin lihat customer dengan account grup kuna karena kita hanya diminta untuk melihat customer mana aja sih yang masuk ke bagian general customer. Company code tetap 1000. Kemudian di bawah title bar di sini ada dynamic selection nih yang ada warna-warni, kalian klik. Kita pilih, kita mau cari berdasarkan account grupnya. Jadi di bagian customer master kalian double klik account group. Kemudian di bagian dynamic selection di sini account grupnya kalian pilih atau boleh kalian ketik manual kuna. Kalau saya coba ingin melihatkan ke kalian, nah kita bisa pilih. Ternyata di sini ada nggak kuna? Nih. Kuna general customer, double klik ya. Kalau sudah print screen kalian pindahkan ke Word, jadi saya bisa tahu kalian sudah setting kunanya atau belum. Nah, kalau sudah kita execute, loading itu artinya nggak error ya. Jadi kita nanti harusnya setelah ini yang muncul di hadapan kita itu seluruh customer account grupnya tadi harus kuna semua. Kalau tadi di awal kan ada 001, ada Debbie, ada Z, bla 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 gitu ya, masih beda-beda. Nah, ini kita mau lihat yang seluruh account grupnya itu tampilannya adalah kuna. Nah, ini mari kita buktikan benar nggak sih omongannya Bu Manggar gitu ya. Kita lihat nih, search term GTS, section alt chart breaks, account group dia masuk ke account group kuna atau general customer language English, dia tinggal di Egypt, Cairo. Yang kedua, Frey un bla 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 ya, susah. Language-nya English, masuk account group kuna. Yang ketiga, customer CE302, masuk account group kuna. Kalau kalian scroll ke bawah terus, itu semua akun grupnya kuna, saudara. Tuh. Ya. Saudara bisa lihat, ini seluruh akun grupnya kuna. Ya, jadi, saudara bisa, kalau dengan menggunakan software SAP, memungkinkan saudara untuk melihat akun grup untuk masing-masing, saudara ingin menampilkan untuk masing-masing akun grup itu bisa. Ya. Saudara print screen lagi, sehingga saya bisa memeriksa bahwa kalian sudah melihat seluruh customer list kuna. Oke ya. Nah, kalau sudah kita slash n, kita kembali ke SAP isi akses, kita masuk ke teks 2, maintain customer master record. Ya, kita masuk ke teks 2, maintain customer master record. Nih, kalian langsung lihat di solution 12 saja. Mari kita lihat. The Baker Company in Berlin, postal code 134 pagar-pagar, called IDES to inform IDES of a change to the company's address. Jadi customer kita yang namanya Baker di Berlin, itu dia dengan, kita hanya punya informasi kode pos, dia itu 134 pagar-pagar. Ya, dia menelpon perusahaan IDES, dia menginformasikan bahwa, hai IDES, ubah dong alamatku, gitu ya. Kemudian Baker, pekerja Baker ini tidak tahu berapa customer number yang ada di IDES.
Nah, kemudian customer number-nya itu kita hanya bisa deteksi, kita hanya punya informasi dari Baker itu postal code-nya. Nah, nanti kita akan carikan ya, kira-kira Baker Company ini nomor customer-nya berapa ya, karena kita telepon itu mereka hanya tahu informasi mengenai postal code-nya aja ya. Nah, sekarang silakan saudara lihat ya langkah-langkahnya ada di sini kalau ketinggalan. Kita kembali ke SAP isi akses. Silakan saudara masuk ke accounting, kemudian ke financial accounting, account receivable, kemudian master record, pilih yang change. Bu, kenapa di change? Karena kita sudah punya customer master record-nya. Ingat, kita hanya ubah alamatnya aja. Ya. Kemudian customer-nya, oke, harusnya kita tahu nomor customer ini berapa. Cuma kita nggak ngerti karena si pegawai Baker-nya juga lupa. Kita hanya diberikan informasi postal code-nya. Bisa nggak Bu kita cari nomor customer-nya? Bisa. Di sini ada gambar teropong, saudara. Saudara klik saja. Nah, namanya, ya, namanya pun kita nggak ngerti. Kita hanya tahu postal code-nya. Kita masukkan saja postal code-nya 134 pagar-pagar. Sekali lagi, pagar-pagar adalah nomor presensi kalian. Kalau sudah kalian enter, nah, oh ini toh kodenya. Silakan saudara cari sesuai dengan grup saudara. Karena grup kita C, berarti saya menggunakan CS Tomer C pagar-pagar. Baker pagar-pagar. Oh, ternyata tuh kodenya CS Tomer C pagar-pagar toh, Bu. Gitu ya. Jadi kalian double klik dulu nih sehingga kita dapatkan nomor customer-nya. Jadi bisa ya kita cari informasi sekecil apapun yang penting kita ada informasi mengenai customer kita bisa cari kode customer-nya. Ya. Oke, kalau tadi sudah kalian cari sesuai grup kalian, kita grup C. Kalau sudah tampilan seperti ini, silakan saudara enter. Pastikan kalian masuk ke menu di title bar Change Customer General Data. Ingat, kita akan ubah address-nya atau alamatnya, sehingga kita lakukan perubahan di bagian general datanya. Ya. Oke, address-nya diminta untuk diubah alamatnya, street number-nya, berarti kita tulis di sini street number-nya sesuai dengan yang ada di modul ya, Alexander TL.C pagar-pagar. Postal code-nya itu diminta untuk mengganti 101 pagar-pagar. Kalian print screen dulu, masukkan ke Word sehingga saya tahu bahwa kalian sudah merubah alamatnya atau belum. Teks 2 ya. Nah, kalau sudah kalian save. Yang berhasil akan muncul tampilan change have been made. Silakan kalian print screen lagi. Itu menandakan kalian sudah berhasil untuk mengubah alamatnya. Kalian oke. Kita kembali ke SAP isi akses. Ini kalian silang saja. Ada muncul informasi seperti ini, kalian enter saja. Nah, kita kembali ke menu SAP isi akses. Kita akan lakukan teks 3. Kita lihat teks 3. Track change. So that change to master record can be tracked. A change document is created for every change made recording the exact change made. Jadi ceritanya ketika kita melakukan perubahan data yang ada di master record itu ternyata kita bisa telusuri atau kita bisa tracking ya. Nah, kita akan lakukan teks 3 ini. Silakan saudara masuk ke menu di bawah ini ya. Mari kita kembali ke SAP isi akses.
Saudara masuk ke accounting, financial accounting, kemudian account receivable, master record, kemudian display change. Nih. Masukkan customer-nya CS Tomer C pagar-pagar. Company code-nya 1000. Kalian print screen dulu, sehingga kalau saudara ada yang nggak bisa, itu saya bisa cek, jangan-jangan nama customer kalian salah. Ini teks 3 ya. Kalian kalau sudah enter, nah ini. Di sini ketahuan, kita tadi itu habis merubah apa ya di customer master record CS Tomer pagar-pagar. Kalau saudara ingat, tadi kan kita hanya ubah untuk postal code dan street-nya. Sehingga di sini akan muncul seperti ini. Oke, Bu, fungsinya apa sih kok software SAP ini memungkinkan kita untuk tracking? Nah, hal ini bermanfaat jika misalnya nih, yang kerja di departemen akuntansi kan nggak hanya 1-2 orang nih, misalnya ada beberapa orang. Jadi kalau ada perubahan tuh kita bisa lihat apakah ada yang mengotak-atik datanya atau enggak ya. Jangan-jangan ada yang harusnya nggak perlu diubah untuk misalnya alamatnya nggak perlu diubah atau mungkin termin pembayarannya nggak perlu diubah, kok ada yang ngubah sih? Jadi lebih ke bagian pengendalian aja mengenai data customer-nya ya, sehingga akan terrecord terjadi perubahan apapun itu terrecord. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, oh ternyata si A ini salah ngubah nih, yang diubah harusnya CS Tomer B pagar-pagar tapi yang diubah CS Tomer C pagar-pagar ya. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu ya. Kalian print screen saja, kalian masukkan ke Word. Ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian /N. Kita kembali ke SAP Easy Access. Jadi tugas 3, teks 3 itu hanya untuk melihat perubahannya. Oh iya, saya kelewatan, coba kalian boleh lakukan ini, boleh enggak, saya hanya ingin tampilkan ke kalian. Company code 1000 tadi ya. Kemudian kalau kita pengen tahu, oh kita mau ubah apa sih gitu ya. Tadi kan sudah masuk ke sini nih. Saya bisa double klik untuk postal code-nya, jadi ketahuan juga. Oh ternyata yang lama itu 13400. Oh kode pos yang baru 101 pagar-pagar. Atau street-nya, Bu saya pengen lihat perubahan untuk alamatnya, street. Nah, ternyata yang lama itu kita belum catat nama jalannya. Nah, kita yang baru, sudah perubahan baru ini sudah kita catat nama jalannya Alexander PL pagar-pagar. Ya, jadi terrecord dengan sempurna ya. Bahkan yang lama ada catatannya, yang baru ada catatannya. Ada track history-nya ya. Yang melakukan ini kalian print screen saja, silakan kalian masukkan ke Word. Ya. Nah, kalau sudah /N, kita kembali ke SAP Easy Access, kita lakukan untuk teks 4. Ya, kita lihat teks 4. Oke, teks 4 ini kita lakukan display change to multiple account. To see what change were made to all customer accounts today, execute the related program. Jadi tugas 4 ini kita diminta untuk melihat ya, perubahan apa saja yang terjadi di seluruh akun customer hari ini, dan kita akan melihat program yang terkait atas perubahan tersebut. Ya, kita kembali ke SAP Easy Access, saudara. Silakan saudara pilih masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account receivable, kemudian pilih yang information system, pilih yang report for account receivable accounting, pilih master data, kemudian display change to customer. Masukkan change on-nya hari ini, 22 Maret 2021.
Kalau sudah, silakan saudara execute. Nah ini, saya bisa lihat, wah ternyata hari ini ya, hari ini tanggal 22, yang sudah melakukan perubahan postal code dan street itu siapa aja? Wah lumayan juga kelas ini ya. Sudah banyak juga ini yang ikut dengan saya ini ya. Oke. Nih, coba saya lihat yang grup C. Nih, yang C09 tuh, dia melakukan perubahan. User C37. Ya. Kemudian nih, saya bisa lihat nih. C30 itu dia melakukan perubahan. C24, C28, C09, C31, C pagar-pagar, diriku ya. Oke, sudah ada lumayan beberapa orang yang sudah berhasil untuk mengubah postal code dan streetnya. Oke, kalian juga bisa tracking. Benar nggak sih tadi Bu Manggar itu berhasil atau enggak gitu ya. Saudara bisa cek ya. Oke, yang sudah silakan saudara print screen. Saudara masukkan ke Word. Teks 4. Bukti kalau kalian sudah tracking history. Ada yang melakukan perubahan atau tidak. Kalau sudah, saudara slash N. Teks 4 selesai, kita masuk ke teks 5. Create a new customer in company code 1000. Nah ini. IDES has a new customer. IDES punya customer yang baru. Kita diminta untuk membuat customer master record yang baru, di mana kodenya adalah new group pagar-pagar. The number is not assigned automatically. Nomor customer itu tidak diinput secara otomatis, sehingga kita akan enter atau kita akan masukkan secara manual. Nah, kita akan menggunakan kode CSTOMER C pagar-pagar tadi sebagai referensi ketika kita membuat customer master data record yang baru. Fungsi dari referensi ini adalah kita tidak perlu memasukkan semua data karena referensinya hampir sama karena kita pakai referensi. Ya. The system use the account group KUNA, general customer of the reference customer. Jadi kita akan menggunakan referensi CSTOMER, di mana CSTOMER kita tahu bahwa account grupnya masuk ke KUNA. Therefore, you should not need to fill in the account group field. Jadi kita nggak perlu memasukkan account group yang baru karena sudah otomatis akan tersetting di KUNA. Ya, oke, let's go. Kita buat customer master record yang baru. Ya, sudah lihat langkah-langkahnya yang ada di teks 5. Kemudian kita kembali ke menu SAP Easy Access. Silahkan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account receivable, master record, create. Oke ya, langsung saja. Account grupnya, oke, kita kosongkan dulu yang atas. Kita langsung masukkan ke referensinya saja. Referensinya, kita masukkan di sini. Ternyata kita harus pilih juga account grupnya itu KUNA, ada nggak? Atau general customer. Ya, coba kita lihat general customer. Nih, customernya jangan salah ketik new C pagar-pagar. Customernya yang baru new C pagar-pagar. Company code 1000. Referensinya CSTOMER C pagar-pagar. Company code 1000. Yang sudah print screen, masukkan ke Word sehingga kayak kemarin kalau kalian ada error, ternyata saya bisa cek, oh ternyata kamu aja salah tulis kode customer-nya, misalnya seperti itu. Ya. Kalau sudah kalian enter, oke, kita sudah di bagian create customer general data. Masukkan nama kalian. Misalnya saya
Nah, nama kalian boleh, nama pacar kalian boleh, nama mantan boleh, bebas ya. Tapi jangan baper kalau masukin nama mantannya ya. Kemudian search term-nya kalian masukkan grup C pagar-pagar. Grup C pagar-pagar. Alamatnya bebas, mau alamat palsu juga boleh. Misalnya alamat rumah saya deh. Ya, postal code bebas, yang penting diisi. City-nya mana misalnya? Berlin. Kemudian PO Box-nya kalian kosongkan saja. Language-nya, coba kalian scroll ke bawah. Language-nya Jerman, kalian ganti English. Kalau sudah di print screen, kalian masukkan ke Word dulu. Kemudian kita masuk ke bagian di English. Kemudian coba scroll ke atas. Kita masuk di bawah title bar, ini kan ada company code data, kalian klik. Kita lihat di account management, kita pastikan dulu reconciliation account-nya 1400000. Ya. Akun rekonsiliasinya adalah akun piutang. Karena tadi kita membuat data customer new C pagar-pagar ini dengan reference CS Tomer C pagar-pagar, makanya reconciliation account 14000 ini akan otomatis terisi, saudara. Karena tadi kita buatnya dengan menggunakan reference. Ya. Nah, kalau sudah, kalian klik payment transaction-nya. Oke, di account management ini nggak perlu kalian print screen deh. Coba di payment transaction-nya, pastikan term of payment-nya itu boleh ZB01 atau ZB00. Kalian pilih yang mana. Kalau saya mau, sorry, bukan ZB01. Kalian pilih 001 atau ZB00. Saya pilih ZB00 saja. Nih, payable immediately due net. Pastikan term of payment-nya kalian ubah ya, karena referensinya ZB01, sedangkan yang modul new ini atau customer master data yang new ini dia menggunakan ZB00. Kalian pastikan ini sudah diubah. Kalian print screen sehingga saya bisa cek kalian sudah ubah belum term payment-nya. Ya. Nah, kalau sudah, kalian save. Yang berhasil akan muncul informasi customer new C pagar-pagar has been created for a company code 1000. Kalian print screen, selesai sudah tugas exercise 12. Ya, jadi kita hanya melakukan perubahan data saja. Kalian oke saja. Kemudian kalian silang aja di sini. Muncul informasi express information seperti ini, kalian enter saja. Sehingga kalian kembali ke menu SAP isi akses. Oke, saudara, itu solution atau pengerjaan exercise 12 untuk hari ini. Silahkan saudara kerjakan, selamat mengerjakan, tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Oke, terima kasih.